Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahma dengan NIM 2101717. Di sini saya akan membuat peta kota Payakumbuh dengan menggunakan QGIS dan juga Google Colabs untuk menampilkan kepadatan jumlah penduduk. Dan pembuatan tugas ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Informasi Geografis dengan dosen pengampu Bapak Asyanda. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan membuka aplikasi QGIS. Setelah itu dapat dilihat saya telah membuat save file pada kota Payakumbuh dan melakukan pembagian di antar tiap kecamatannya. Dapat dilihat ada 5 kecamatan yang ada pada kota Payakumbuh. Dan langkah selanjutnya yaitu kita harus mengekspor data ini dan menyimpannya dalam bentuk JSON. Tujuannya agar file ini dapat terbaca pada codingan Google Colabs yang akan kita jalankan nanti. Yang dilakukan yaitu dengan menyimpan file tersebut dengan format JSON agar file tersebut dapat terbaca pada saat kita melakukan coding nanti di Google Colabs. Maka setelah pembuatan file JSON Kota Payakumbuh telah dibuat, hal yang akan kita lakukan yaitu memasukkan file tersebut ke dalam codingan Google Colabs yang akan kita buat. Pertama kali yang harus dilakukan yaitu membuka aplikasi Colabs dan membuka halaman baru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Google Colabs terhadap pembuatan peta tersebut. Setelah kita membuat peta dari kota Payakumbuh JSON, hal selanjutnya yaitu mengupload file Payakumbuh JSON tersebut kepada Colabs dan data penduduk yang telah kita buat di Excel. Setelah itu, melakukan import GeoPandas dan import Matplotlib. Hal ini dilakukan untuk bisa membaca file JSON yang kita buat tersebut dan file Excel yang telah kita upload. Dapat dilihat di sini, ini merupakan peta wilayah Payakumbuh dan pada garis tepi ini adalah perbatasan antar tiap kecamatan. Dan camat head di sini berguna untuk membaca file yang ada pada Payakumbuh JSON tersebut. Dapat dilihat nama BJ ini melambangkan nama kecamatan tiap kecamatan yang ada di Payakumbuh. Dan dapat kita lihat ada 5 kecamatan yang ada di Payakumbuh. Dan camat plot yang berguna untuk menampilkan peta pada kota Payakumbuh dan melambangkan tiap kecamatan dengan warna yang berbeda. Setelah itu, camat set ini berguna untuk memberikan berapa total dari kecamatan yang ada di kota Payakumbuh dan melakukan import pandas dan data PDRet Excel yang berguna untuk dapat membaca data Excel yang telah kita input tadi. Setelah itu kita memasukkan codingan data head yang berguna untuk membaca data yang ada pada Excel tersebut. Dapat kita lihat nama BJ melambangkan nama kecamatan dan di sini dapat dilihat Lampau City Gonagari dengan jumlah penduduk 11.500, Payakumbuh Barat dengan jumlah penduduk 54.000, Payakumbuh Selatan dengan jumlah penduduk 11.700 dan Payakumbuh Timur dengan jumlah penduduk 30.000 serta Payakumbuh Utara dengan jumlah penduduk 32.000. Setelah itu kita melakukan codingan camat 1 sama dengan camat match. Ini berguna untuk menggabungkan data Excel dan juga data dari Payakumbuh JSON tersebut. Setelah di-run, maka dapat dilihat pada kolom yang paling ujung terdapat pertambahan kolom jumlah penduduk. Setelah itu, kita akan menampilkan dari kolom jumlah penduduk tersebut ke dalam peta sehingga menampilkan seperti ini. Yang biru melampirkan dengan jumlah penduduk 11.500 dan seperti informasi di samping ini. Setelah itu, melakukan codingan DC data to dik yang berguna untuk menampilkan data pada tiap kecamatan dan juga jumlah penduduknya. Hal yang dilakukan selanjutnya itu melakukan klasifikasi data. Hal ini berguna untuk menentukan kepadatan pada tiap kecamatan. Di sini saya membuat kategori apabila data itu lebih dari 35.000 penduduk, maka itu termasuk
jika sangat padat, dan apabila berada di bawah 35.000 penduduk dan berada di atas 30.000 penduduk merupakan padat. Dan jika di bawah 30.000 maka kategori klasifikasi jumlah penduduk termasuk rendah. Setelah dilakukannya kodingan klasifikasi, maka didapatlah hasil sebagai berikut, yaitu melambangkan rendah, sangat padat, rendah, rendah, dan padat. Dan data pada klasifikasi tersebut digabungkan dengan data tiap kecamatan, jumlah, dan klasifikasi, maka didapatlah hasil tabel seperti ini. Dapat dilihat Lampol Siti Ganogari dengan jumlah penduduk 11.500 termasuk klasifikasi rendah, Payakumbuh Barat dengan jumlah penduduk 54.000 klasifikasi sangat padat, dan Payakumbuh Selatan 11.700 termasuk klasifikasi rendah, Payakumbuh Timur 30.000 jumlah penduduk termasuk rendah, dan Payakumbuh Utara 32.000 termasuk klasifikasi padat. Setelah itu dilakukan pemanggilan pada camat 2 yang hal ini berguna untuk menampilkan peta berdasarkan klasifikasi. Dapat dilihat warna biru melambangkan kepadatan pada jumlah penduduk, yang coklat bermakna rendah, biru muda bermaksud sangat padat, seperti pada di bawah ini. Dan di bawah ini adalah peta asli dari tiap kecamatan yang terdapat pada Payakumbuh. Sekian. Baiklah, di sini saya akan membuat peta untuk kota Payakumbuh. Di sini kita telah mempunyai file Payakumbuh dengan pembatasnya tiap kecamatan. Di sini kita akan memilih properti dan mengganti simbolnya menjadi kategori simbol. Setelah memberikan label pada setiap kecamatan yang ada pada Payakumbuh Utara, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu memasukkan ke dalam print layout dan memberikan nama. Karena saya telah membuat print layoutnya, maka setelah itu dapat dilihat di sini saya telah membuat print layout untuk peta wilayah kota Payakumbuh, yang dapat kita lihat di dalamnya terdapat peta Payakumbuh dengan pembagiannya pada setiap kecamatan dan diberikan warna berbeda. Di sampingnya terdapat keterangan untuk setiap warna itu melambangkan kecamatan apa saja, serta terdapat logo skala yang menampilkan berapa besaran skala untuk peta ini, dan terdapat juga radius arah mata angin dan keterangan bahwa peta wilayah administrasi Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, sekian video dari presentasi saya mengenai pembuatan peta Payakumbuh dengan menggunakan aplikasi QGIS dan juga Google Colab, serta pembuatan peta administrasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.